Ya, ini sebenarnya tinggal tergantung bagaimana Rusia bisa memberikan alternatif ketimbang Amerika. Karena kita tahu Amerika ketika melakukan intervensi terhadap sebuah negara, pasti dia memaksakan nilai-nilainya, nilai demokrasi, terus nilai hak asasi manusia. Walaupun mereka sendiri sebenarnya juga melanggar itu semua kan. Amerika kan kita tahu mereka menjajah Afghanistan, ya kan, terus mereka juga pernah menginvasi Irak, itu kan semua melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Terus juga mereka membela Israel yang masih menjajah Palestina sejak 1948. Ya itu satu. Jadi bagaimana Rusia bisa bertindak lebih baik dari Amerika sebagai patronnya nanti, atau sebaliknya apakah Amerika mau berubah. Jadi kita tahu Cina ketika intervensi ke Timur Tengah, Cina kan tidak memaksakan nilai-nilai komunisnya, tapi Cina hanya dagang, ekonomi, cukup sampai situ, seperti itu. Ya, jadi itu tinggal kita lihat sejauh mana itu nanti. Sebenarnya ya karena Amerika itu kan mata uang itu kan memang sudah lama ya dolar dijadikan mata uang perdagangan dunia. Terus juga sebagian besar terutama negara-negara Arab Teluk tuh yang kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman itu kan mengandalkan pertahanan keamanannya kepada Amerika karena pangkalan militer Amerika itu di Timur Tengah banyak, ada di Bahrain, terus yang paling besar malah di Al Udaid di Qatar, terus juga di Arab Saudi Dahran. Mereka mengandalkan Amerika, ya mau nggak mau ya harus menuruti ya Amerika. Mereka tergantung karena persenjataan itu untuk mempertahankan negaranya. Sebenarnya sih istilahnya lagunya sama, penyanyinya aja yang beda. Jadi siapapun yang jadi presiden Amerika, baik Republik maupun Demokrat, dia akan tetap pro Israel. Itu tadi karena kekuatan lobby Zionis di Amerika itu sangat kuat. Sebagai contoh gini, ketika keluar Yerusalem Embassy Act tahun 1995, itu yang tanda tangan itu adalah presiden dari Demokrat, Bill Clinton. Jadi undang-undang Yerusalem Embassy Act itu mewajibkan siapapun presiden Amerika itu memindahkan kedutaan besar dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem. Nah, itu nggak ada yang berani karena sensitif, takut nanti perang agama, karena itu bentuk pengakuan Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, baru Trump di zamannya Republik, Trump kan waktu itu Republik, 2018, 14 Mei 2018 memindahkan kedutaan, dan ternyata kalkulasinya benar, cuma demo doang. Seperti itu. Jadi siapapun presiden itu, baik itu nanti yang terpilih adalah Trump, tapi yang jelas Trump ini presiden yang kalau saya bilang dia itu harusnya jadi teladan bagi para pemimpin negara muslim. Dia kan ngambil kebijakan yang tidak populis. Yaitu tadi mengakui Yerusalem ibu kota Israel baik barat maupun timur, itu kan melanggar hukum internasional. Kemudian memindahkan kedutaan Israel, kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem itu juga tidak populis karena juga melanggar hukum internasional, karena kan Yerusalem itu di bawah hukum internasional. Tapi Trump melakukan itu, berani melakukan terobosan. Artinya dia ingin memberitahu kepada dunia, saya ini pendukung setianya Israel. Nah sebaliknya, para pemimpin negara muslim walaupun mereka mengklaim pro Palestina, tapi tidak ada yang berani jujur, solid, atau melakukan terobosan agar Palestina bisa merdeka, agar Palestina bisa bebas dari penjajahan Israel. Itu yang nggak ada. Harusnya para pemimpin negara muslim, kalau kita mau lihat dari OKI 57 negara, itu harusnya ya nyontoh Trump, harus berani. Kalau emang dukung kawan ya dukung istilah sepenuh hati. Ya Demokrat ya sama aja sih, cuma beda caranya doang. Beda caranya. Jangan lupa ketika 2008 Presiden Obama itu sampai 2012 itu jadi Presiden Amerika, dia kan tidak bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza. Desember 2008 sampai 2009. Terus 2012. Terus ada lagi perang 2014. Itu kan zamannya Obama semua. Dia nggak bisa menghentikan Israel mau ngapain aja terhadap Palestina, ya tidak ada yang tidak bisa menghentikan. Saya sampai sejauh ini nggak percaya Palestina itu negara hayalan, karena faktor internal di Palestina maupun dengan Israel tidak mendukung. Belum lagi faktor eksternal, itu tadi Amerika itu akan selalu memveto draft resolusi yang memojokkan Israel atau merugikan Israel. Tambah lagi kita ini dunia kan makin tua, ada masalah yang mengancam peradaban manusia ya, misalnya perubahan iklim, krisis iklim kan, terus kemudian ada pandemi, kita udah ngerasain COVID, belum lagi perlombaan senjata pemusnah massal, itu akan membuat Palestina tuh nanti hanya masalah localized. Karena gini, bagaimana kita mau bicara Palestina merdeka, kita memaksa Israel mencabut blokade Gaza aja nggak bisa.
Bagaimana mau memaksa apa Palestina mau merdeka, kita memaksa Amerika mindahin lagi kedutaannya ke Tel Aviv, nggak bisa. Terus bagaimana mau itu tembok pemisah di tepi barat panjangnya 750 km, itu aja nggak bisa kita paksa Israel untuk robohin itu. Bagaimana mau berbicara yang besar Palestina merdeka, seperti itu. Walaupun negara-negara di Eropa saat ini kan kabarnya sudah mendukung, walaupun itu kan mendukungkan retorika aja, maksudnya secara formal, tapi action di lapangan kan enggak. Ya kalau mereka mau kan mereka kirim pasukan tuh, hentiin Israel di perbatasan, tapi kan itu tidak dilakukan. Atau berlakukan no fly zone Amerika seperti di Libya, kan itu tidak dilakukan oleh negara-negara besar. sampai hari ini sudah berapa korban Kalau tidak salah udah 43.000 yang tewas di Gaza, yang panjang tahun 2024? dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang ini, yang luka udah 102.000 lebih. Oke, itu aja. Sama-sama. Iya, sama-sama ya.